Halo, selamat siang guys. Hari ini kita akan membahas seputar kuliner-kuliner Nusantara. Hari ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh teman saya yang nanti akan masuki video pada menit-menit berikutnya. Sebelum kita mulai ke video, nanti saya akan memperlihatkan 5 makanan yang nanti akan dibantu oleh teman saya untuk menebaknya. Apakah dia akan tahu makanan-makanan tersebut? Karena nanti makanan yang akan saya ambil itu bukan makanan-makanan umum, melainkan makanan-makanan khas ataupun otentik yang hanya ada di Indonesia. Penasaran dengan videonya? Stay tune. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kabar gimana sekarang? Baik. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini nih bro, sebelum kita masuk ke topik utamanya, gue punya pertanyaan nih buat lo. Lo suka makan? Eh, 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 eh. Perlu bang gue jawab. Ada emang yang gak suka makan? Selama ini makanan yang menurut lo paling enak dan makanan yang paling jauh dari tempatnya yang pernah lo rasain itu dari mana aja? Kalau sejauh ini makanan yang gue pernah coba itu Padang sih bang. Walaupun tempatnya deket depan rumah tapi asalnya dari Padang. Nah gini nih bro, gue nanti bakal nampilin 5 makanan di layar. Makanannya itu disensor. Lu tinggal nebak itu makanannya jenis apa dari daerah apa. Nanti kalau misalkan jawaban lu bener, gue punya sesuatu di belakang buat lu. Wih, gue suka nih kalau kayak gini. Tapi jangan bilang hadiah yang lu maksud itu makanan nih. Adalah, gue udah siapin. Tapi bukan makanan. Oh, jadi nanti gue ini semacam nge-review bukan? Nanti lu kasih gue makanan, gue tebak gitu. Itu makanan apa, pernah makan belum gitu bukan? Enggak. Enggak ada makanan fisik, lu cukup nebak aja. Lu tahu nggak sebagai seseorang yang suka makan, harusnya lu tahu dong. Apalagi ini makanan khas dari Indonesia. Masa lu sampai nggak tahu? Boleh langsung aja ke pertanyaannya. Hmm, nggak ada, nggak ada clue nih bang. Aduh, mana gambarnya hitam semua nih. Ini semacam kue-kuean bukan sih? Oh, manis. Sumatera, bukan Sumatera, Sulawesi Tenggara. Ini kue. Lah, lu nggak bilang ini di waktu, gimana sih? Bikin pusing gua aja lu. Selanjutnya, gas. Ampun dah, lu kalau ngasih gambar yang jelas dong, ini apaan? Mangkok cuma dihitemin. Makanan. Dilihat dari bentukannya sih ini mangkok ya. Berarti ini berkuah gitu. Bukan. Kalau bukan sambelan gitu. Ya, dari daerah. Sambal asli bang. Gue makanan aja masih banyak yang nggak tahu. Sekarang lu ngasih ke gue sambal tanpa clue. Coba jelasin apa sambal colo-colo itu bang. Lu pernah makan nggak? Gimana rasanya? Marah dia guys. Jadi gini nih. Sebelum saya menjelaskan apa itu sambal colo-colo, mari kita lihat video pembuatannya. Perlu kita ingat ya teman-teman, sambal colo-colo itu ialah sambal mentah. Sambal dikategorikan menjadi dua, sambal masak dan sambal mentah. Sambal colo-colo ini merupakan hidangan yang populer di Sulawesi dan Maluku. Sambal colo-colo tersendiri terbuat dari berbagai macam bahan, yaitu cabai, kecap, dan air, jeruk nipis. Namun kalian bisa memvariasikannya seperti di dalam video ini. Sambal colo-colo memiliki cita rasa yang segar,
pedas, manis, dan ada sedikit rasa masam. Tadi kedikitan, cuman 1 mangkok. Sekarang ada hampir 3 mangkok nih bang. Ya, kondimen sisanya. Kalau yang ini makanan berat. Dari daging sapi. Tapi bisa juga dari daging yang haram itu. Biasanya kalau di tempat asli. Dari mana ini bang? NTT. Sei sapi. Tahu dari mana lu itu sei sapi? Ya tahu lah bang. Lu kira di Bandung ada berapa banyak penjual sei sapi? Lu maju aja tuh ke depan, jalan depan, lu bakal nemu tukang sei sapi. Biasalah. Untungnya gue tadi punya sedikit gambaran itu saat lu bilang di sini banyak kondimen. Ya biasanya sei sapi itu kan ada lalapan, ada sambelnya. Nah nanti itu pas-pasan yang di tengah lu itu tutupin, mirip banget kayak penyajian yang sering gue temuin di tempat makan. Jawaban yang tadi sebenarnya sudah cukup menjelaskan. Akan tetapi ada 2 faktor penting yang membedakan antara daging sapi sei dan daging sapi asap biasa. 2 pembeda itu ialah 1. Irisan atau ketebalan dari daging asap. 2. Cara pemasakannya itu bagaimana. Untuk irisan daging asap sendiri biasanya tergantung dari sesuai selera. Sementara untuk sei sapi diharuskan diiris tipis-tipis sebelum diasapi. Sei sapi sendiri dimasak menggunakan daun kosambi di atasnya dan dibakar selama 6 jam menggunakan kayu kosambi pula. Hal inilah yang membedakan antara sei sapi dan daging sapi biasa. Bener sih bang, ini kata lu ini yang paling susah. Memang mirip-mirip kayak yang tadi. Jangan bilang ini sambal juga. Bukan. Berkuah-kuah sup. Bukan juga. Lu pernah makan sih nggak bang yang ini? Belum. Hah? Takut? Lu takut sama makanannya? Dari mana sih bang ini? Bengkulu. Pas-pas deh. Gue nggak tahu bang. Asli lu bang. Orang sana makan hiu. Gak. Gue gak berani. Untung lu liatinnya yang ini. Antara ulat sagu dan hiu. Gak berani gue dua-duanya. Peace bang, angkat tangan. Jangan bilang lu hadiahnya nanti ulat sagu. Perlu gue jawab nih bang. Perlu gue jawab. Makanan pokok orang Papua. Apalagi kalau bukan papeda bang. Dikasih clue sekali, seneng dia guys. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan nih gimana proses pembuatan papeda. Papeda merupakan makanan pokok dari Papua dan kebanyakan dari pulau-pulau sekitarnya seperti Sulawesi, Maluku, dan lain-lain. Papeda sendiri terbuat dari sagu yang diambil patinya sehingga membentuk gluten. Nah, cara memakan papeda inilah yang sangat unik. Menggunakan 2 batang stik yang digunakan untuk menggulung. Karena jika mengambilnya menggunakan garpu tidak akan kena atau tidak bisa nyangkut. Umumnya papeda ini sering dimakan menggunakan lauk seperti lauk yang berkaldu ataupun yang berkuah. Oke, bagaimana guys video dari saya? Saya harap cukup menghibur dan cukup membantu. Mungkin hanya segini video bagi saya. Cukup melelahkan, tapi saya harap hasil yang didapat akan setimpal. Bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terus jaga mata, jaga hati, jaga pikiran. Bye.